semuanya, perkenalkan, nama saya Herwindo Nathanael. Saat ini saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan di Universitas Widya Dharma Klaten. Saat ini saya sedang mengajar di SMP Kristen Baptis Bandung, mata pelajaran matematika. Hari ini saya akan mengadakan praktek pengajaran dalam rangka uji kinerja PPG dalam jabatan 2022. Hari ini adalah hari Kamis, tanggal 6 Oktober 2022. Dan pembelajarannya akan dilakukan pada pukul 8 pagi. Bertepatan dengan jam kedua di sekolah kami. Terima kasih. Halo, selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Pagi. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya? Baik-baik saja? Ya Tuhan, Baik, sehat, Pak. Baik, Pak. Oke. Sehat. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa. Cindy bisa tolong pimpin doa? Teman-teman, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih atas berkat kesehatan yang telah Kau berikan kepada setiap kami, sehingga pada pagi hari ini kami dapat berkumpul bersama-sama. Tuhan, hanya Engkau yang sertai, jadi dapat kami mengerti dan kami pahami dengan baik. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Amin. Terima kasih banyak Cindy. Terima kasih. Nah, Sama-sama, Pak. oke. Terima kasih banyak ya. Nah, sekarang Pak De pengen bertanya, gimana keadaan kalian hari ini? Sehat kan? Sehat, Pak. Sehat ya. Pak. Kalau koneksi internetnya bagaimana? Apakah ada kendala atau bagaimana? Aman-aman saja? Aman. Oke, syukurlah kalau gitu. Nah, masih semangat nggak belajar hari ini? Semangat, Pak. Semangat, Pak. Banget. Oke. Semangat. Nah, sekarang kalian boleh mengisi link absensi yang ada di kolom chat ya. Pada dikasih waktu 1 menit untuk mengisi link absensi. Biar kalian lebih semangat belajarnya, kalian harus menjaga kebersihan di sekitar kalian. Karena kalau tempat kita belajar itu bersih, maka apa yang kita dapatkan itu akan lebih mudah. Pembelajaran kita hari ini itu ada aturannya. Jadi pertama pastinya kalian harus on cam. Oke. Kemudian kalau kalian mau bertanya, kalian boleh nyalakan mic-nya. Oke. Jadi selama Pak Dodi menjelaskan, kalian matikan semua mic-nya. Kemudian kalau ada yang bertanya, boleh dinyalakan mic-nya. Sudah paham? Paham, Pak. Oke, terima kasih. Paham, Pak. Ada yang masih ingat gak materi pelajaran yang kita pelajari selama beberapa minggu ini? Tentang penyajian data, Pak. Iya, benar sekali. Jadi, selama beberapa minggu ini, kita belajar tentang penyajian data. Oke. Nah, penyajian data. Ada yang masih ingat nggak apa itu yang dimaksud dengan data? Saya, Pak. Ya, silakan, Olive. Data adalah informasi yang kita peroleh bisa lewat pengamatan maupun lewat wawancara. Oke, benar sekali, Olive. Data adalah kumpulan informasi yang kita peroleh dari suatu pengamatan. Ada yang masih ingat nggak cara mengumpulkan data? Saya, Pak. Oke, Jacqueline, silakan. Bisa lewat wawancara, kuesioner atau angket, bisa juga lewat observasi atau pengamatan. Ya, benar sekali, Jacqueline. Terima kasih. Jadi, data itu bisa dikumpulkan dengan cara wawancara atau interview, bisa juga dengan cara kuesioner atau angket, atau bisa juga dengan survei, juga dengan cara observasi atau pengamatan. Oke,
Sekarang, apakah ada yang masih ingat bagaimana cara kita menyajikan data yang selama ini telah kalian pelajari? Saya Pak, Oke, Glenn. Apa Glenn? penyajian data dalam bentuk tabel dan penyajian data dalam bentuk diagram. Ya, benar sekali Glenn. Jadi, penyajian data itu secara umum yang telah kita pelajari ada dua cara, yaitu penyajian data penyajian data dalam bentuk tabel dan penyajian data dalam bentuk diagram. Kalau penyajian data dalam bentuk tabel, itu ada apa aja? Saya Pak, Oke, Iren, silakan. ada tabel baris dan kolom, tabel kontingensi, dan tabel distribusi frekuensi. Ya, benar sekali. Jadi penyajian data dalam bentuk tabel, terima kasih ya Iren, udah menjawab. Benar, penyajian data dalam bentuk tabel itu terbagi, ada tabel baris dan kolom, ada juga tabel kontingensi, dan ada yang namanya tabel distribusi frekuensi. Nah, ada yang masih ingat nggak? Kalau yang berbentuk diagram, bagaimana cara penyajiannya? Seperti yang kita sudah pelajari. Saya Pak, Oke, Kenneth, silakan. diagram garis, diagram balok, dan diagram lingkaran. Oke, benar sekali Kenneth, terima kasih. Nah, penyajian data dalam bentuk diagram yang sudah kita pelajari selama ini adalah yang pertama itu diagram balok. Kemudian kita belajar tentang diagram garis. Lalu ada diagram lingkaran. Oke. Ada yang masih ingat bagaimana diagram lingkaran? Ya Pak, Ya, silakan Thomas. diagram lingkaran dalam bentuk sudut dan diagram lingkaran dalam bentuk persen. Ya, benar. Diagram lingkaran itu bisa disajikan dalam bentuk sudut dan bisa juga disajikan dalam bentuk persen. Pelajaran kita hari ini, kita akan belajar tentang pelajaran tersulit di SMPK Baptis. Nah, proyek ini adalah untuk mencari tahu apa sih pelajaran yang tersulit di sekolah kita. Kemudian kita akan mencari tahu bagaimana sih cara yang belajar yang benar menurut para guru. Nanti hasil penelitiannya akan disajikan dalam cara yang menarik. Oke, bisa dalam bentuk video, dalam bentuk infografis, atau kamu bisa bikin majalah dinding. Terserah kalian. Yang penting hasil penelitian yang akan kalian lakukan itu harus disajikan dengan cara yang menarik. Nah, ada yang bisa membantu membacakan kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensinya? Gwen, bisa Pak Dodi minta tolong untuk membacakan? Bisa Pak. Oke. Silakan Gwen. Jadi kompetisi dasar dengan meneliti hubungan antara data dengan cara penyajiannya, tabel, diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Terus indikator pencapaian kompetisi menjelaskan cara mengambil. Terus menjelaskan langkah-langkah menyajikan data dalam bentuk diagram garis. Menjelaskan langkah-langkah menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Satu lagi menjelaskan langkah-langkah menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran. Oke, terima kasih Dwen. Nah, bisa Pak Dodi minta tolong untuk membacakan yang bagian keduanya? Ada Kezia? Menyajikan dan menampilkan data dalam bentuk tabel, diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Menyajikan data dalam bentuk diagram garis, menyajikan data dalam bentuk diagram batang, menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran, menafsirkan data yang disajikan dalam bentuk diagram garis, diagram batang, atau diagram lingkaran, mempresentasikan hasil pengembangan data dalam bentuk media yang menarik. Oke, terima kasih banyak Kezia. Nah, pembelajaran kita hari ini itu mempunyai tujuan. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk agar kalian dapat menjelaskan cara mengambil atau mengumpulkan data dengan tepat. Nah, kemudian diharapkan kalian juga dapat menjelaskan proses-proses atau langkah-langkah dalam menyajikan data. Baik itu nanti kalian bikinnya dalam bentuk diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran dengan tepat. Lalu
kalian juga diharapkan dapat menyajikan data dalam bentuk diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran dengan baik. Jadi kalau yang bagian kedua kalian dapat menjelaskan proses atau langkah-langkah untuk membuatnya. Kalau yang ketiga, kalian menyajikan data itu dalam bentuk diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran dengan baik. Kemudian dalam pembelajaran ini, kalian diharapkan dapat menafsirkan diagram garis, diagram batang, atau diagram lingkaran dengan baik. Lalu kalian mempresentasikan hasil pengelolaan data itu dalam bentuk media yang menarik. Oke. Sekarang Pak Dodi akan membagi kelas kalian menjadi beberapa kelompok. Oke. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nanti Pak Dodi akan buatkan breakout room. Kalian nanti bisa masuk ke breakout room dan mengerjakan LKPD yang sudah dibagikan. Oke. Pak Dodi pengen lihat bagaimana LKPD yang sudah dibagikan, apakah kalian sudah menerimanya? Sudah menerima LKPD-nya? Bisa dilihat kan? Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Sudah ada ya? Nah, sekarang Pak Dodi minta tolong kalian membacakan pengantar yang ada di LKPD. Sekarang mari kita membaca pengantar dari LKPD yang sudah dibagikan. Oke, Pak Dodi minta tolong Jacqueline, silakan membaca LKPD-nya, pengantarnya. Oke. Tugas utama seorang pelajar memang untuk belajar. Walaupun begitu, setiap pelajar pasti punya pelajaran yang gak mereka sukai atau bisa dibilang pelajaran paling susah buat mereka. Setiap pelajaran tertentu berlangsung, tubuh rasanya panas, dingin, dan ingin kabur saja. Hal ini manusiawi banget kok, apalagi memang setiap pelajaran punya keunggulan di bidang yang berbeda. Ternyata bukan kamu aja yang punya perasaan seperti itu. Banyak juga siswa lain di dunia yang merasa kesulitan, terutama pada pelajaran-pelajaran paling susah berikut ini. Ya, Jacqueline, terima kasih. Nah, sekarang Cindy, silakan dilanjutkan. Yang pertama, sejarah. Memang sih, kamu nggak dianjurkan untuk menghafal materi pelajaran agar bisa menjawab soal-soal saat ulangan atau tes lainnya. Namun, ada sejumlah pelajaran yang mau nggak mau mengharuskanmu buat menghafal. Dalam hal ini, salah satu pelajaran paling susah yang nggak disukai banyak siswa adalah sejarah. Memang sih, banyak hal yang kamu ingat dalam pelajaran sejarah, mulai dari nama tokoh, tanggal-tanggal penting, sampai kisah historis yang terjadi pada tanggal tersebut. Karena harus mempelajari dan menghafal banyak hal tersebut, akhirnya banyak siswa yang menganggap sejarah sebagai pelajaran membosankan. Oke, terima kasih Cindy. Kenzo, bisa bacakan selanjutnya? Ya, lalu ada fisika. Mata pelajaran satu ini mungkin yang paling banyak dibenci siswa, karena begitu banyaknya rumus yang harus dipahami. Hal ini belum termasuk hukum dan prinsip-prinsip tersendiri yang diperlukan dalam menjawab soal. Di sisi lain, tidak semua siswa punya kemampuan untuk menerapkan teori yang tepat dalam soal fisika. Namun, ada juga yang menganggap fisika sebagai pelajaran paling susah, karena cara guru mereka dalam mengajar dinilai kurang tepat. Oke, terima kasih banyak Kenzo. Selanjutnya, Aleta, bisa minta tolong? Ada suaranya, Pak? Ada. Lanjutin aja. Yang 3 ada kimia. Salah satu kunci agar kamu bisa mengajarkan soal kimia dengan baik dan benar adalah memahami konsep dasarnya terlebih dahulu. Masalahnya beberapa konsep dari kimia memang cukup menantang buat dipelajari. Alhasil banyak siswa yang merasa bahwa soal-soal kimia sulit banget dikerjakan. Nggak berhenti sampai situ, penyelesaian soal kimia juga membutuhkan skill matematika yang oke, terutama geometri dan aljabar. Pantas saja banyak siswa menganggap kimia sebagai salah satu mata pelajaran paling susah di sekolah. Oke, terima kasih Aleta. Kemudian, Yefta, bisa minta tolong membaca selanjutnya? Yang keempat ada bahasa Inggris. Ada suaranya, Pak? Ada, lanjutin aja. Yang keempat ada pelajaran bahasa Inggris. Mengingat peran sebagai bahasa global, memang sudah seharusnya kita semua menguasai bahasa Inggris. Mayoritas sekolah pun mewajibkan para siswa untuk mengambil mata pelajaran ini, bahkan sebagai salah satu syarat kelulusan. Ini juga menjadi alasan banyak siswa tidak menyukai bahasa Inggris. Selain itu, bahasa Inggris juga mengharuskan siswa untuk memahami grammar beserta rumus-rumusnya. Belum lagi jika mereka harus berbicara depan kelas untuk speaking.
membuat bahasa Inggris sudah disukai banyak orang dan jadi salah satu pelajaran paling susah. Oke, terima kasih Pak. Sekarang selanjutnya Pak Dodi minta tolong ke Sheila. Sheila bisa tolong membacakan? Banyak stigma buruk yang melekat pada pelajaran satu ini, sehingga banyak juga siswa yang menganggap matematika sebagai momok tersendiri. Padahal, kamu bisa memahami matematika selama proses pengenalannya benar loh. Masalahnya, seringkali siswa kurang mendapatkan motivasi dan untuk mempelajari matematika. Belum lagi kalau soal yang diberikan cenderung minim instruksi. Semakin pusing aja rasanya mengerjakan soal-soal matematika. Wajar banget kok kalau siswa, kamu punya mata pelajaran yang nggak disukai. Banyak juga siswa lain yang menganggap 5 mata pelajaran di atas sebagai pelajaran paling susah. Namun, bukan berarti kamu harus menghindarinya. Sebaliknya, kamu bisa berusaha mencari cara lain dalam memahami materi-materinya. Misalnya, kamu bisa bertanya pada orang-orang yang sudah berpengalaman, bergabung dengan program bimbingan belajar yang terpercaya dan berpengalaman, dan masih banyak cara lainnya. Oke, terima kasih semuanya. Nah, sekarang kalian bisa masuk ke kelompok masing-masing. Kalian bisa masuk ke breakout room-nya ya. Sebentar, Pak Dodi akan sediakan breakout room. Gimana? Ada kesulitan mengerjakan LKPD-nya? Enggak, Pak. Tidak ada, Pak. Aman-aman? Enggak ada ya. Bisa mengerjakannya? Bisa, Pak. Oke. Bisa dong. Kalau gitu, silakan kalian lanjutkan mengerjakan LKPD-nya. Kalau Ya, Pak. ada yang kesulitan, kalian nanti bisa tanya ke Pak Dodi di main room ya. Oke? Atau di WA aja juga nggak apa-apa. Oke, Pak. Oke? Oke, terima kasih. Silakan melanjutkan pekerjaannya. Iya, Ayo, Pak. makasih, Pak. Yang nomor 2 ini sih wawancara guru bukan? Ya, gitu. Jadi ceritanya kamu pengen wawancara apa gitu? Udah, kalian gimana kalau misalnya gurunya Bu Mega? Pada setuju nggak? Atau mau ganti gimana pendapatnya? Aku sih boleh-boleh aja. Aduh. Tapi kan bentar. Bu Mega hari ini itu ya sibuk lagi. Bakal nggak bisa, ya udah ganti Pak Yoyo aja kali ya. Ya. Pak Yoyo ya ada ya tadi. Oke. Jadi kita wawancara Pak Yoyo aja. Oke, setuju kan? Iya. Oke. Gimana tadi diskusinya? Aman-aman? Aman, Pak. Pak, aman. Oke. Nah, Aman, Pak. sekarang Aman. kalian akan melihat apa aja sih yang akan kalian lakukan selanjutnya. Oke? Nah, sekarang silakan kalian saksikan video berikut ya.
Oke, ada yang mau ditanyakan? Bagaimana cara menyebarkan angkatnya, Pak? Iya, Pak. Oke, Nena, bagaimana cara menyebarkan angketnya? Oke, cara menyebarkan angketnya adalah setelah kalian nanti berdiskusi dengan kelas kalian, pertanyaan apa aja yang akan kalian masukkan ke dalam angket, nanti kalian bikin link Google Form. Nanti link Google Form itu bisa kalian kirimkan ke Pak Dodi. Nanti Pak Dodi akan bagikan link Google Form itu ke wali kelas. Jadi Pak Dodi akan bagikan di wali kelas 7, wali kelas 8, dan wali kelas 9. Jadi Pak Dodi minta tolong mereka untuk menyebarkan angketnya itu ke kelas-kelas mereka. Nanti hasilnya bisa kalian dapat. Jadi yang pertama kalian lakukan adalah bikin Google Form-nya dulu. Oke. Nah, ada pertanyaan yang lain? Apakah guru yang diwawancara tiap kelompok harus sama atau boleh berbeda? Oke, guru yang diwawancara tiap kelompok boleh sama, tapi pada diharapkan sih bisa berbeda. Jadi kalian nanti kita punya banyak sudut pandang dari berbagai guru. Jadi tidak hanya dari satu sumber saja. Jadi tapi bebas, kalian kalau mau guru yang sama boleh, tapi sebaiknya berbeda dengan kelompok yang lain. Oke, ada pertanyaan yang lain? Pak, guru yang diwawancaranya harus dari mata pelajaran tersulit atau bebas? Sebaiknya itu setelah kalian mendapatkan hasil angketnya, kan kalian bakal tahu tuh pelajaran apa yang paling sulit di sekolah. Nah, dari situ kalian bisa pilih, umpamanya seandainya pelajaran paling sulit itu matematika. Kalian nanti bisa tanya ke Ibu Mega atau ke Pak Dodi. Oke, kalau umpamanya seandainya kalian tahu dapat dari hasil survei itu pelajaran yang paling sulitnya itu bahasa Inggris. Sebaiknya kalian bisa bertanya ke Mem Fitri atau ke Mem Joan. Nah, begitu. Tapi pada intinya sih bebas. Cuman disarankan lebih baik kalian bertanya kepada guru yang kompeten dengan mata pelajarannya. Oke, ada lagi pertanyaan yang ingin ditanyakan? Pak, untuk presentasinya apakah bebas menggunakan media apa saja atau harus video? Oke, terima kasih Cindy. Nah, pertanyaan yang bagus. Nah, media apa aja yang harus digunakan? Oke, medianya bebas, asal menarik. Tadi di contoh itu adalah media video. Tapi kalian nanti bisa mengerjakannya dengan memakai, umpamanya menggunakan infografis. Kalian kan sudah belajar tentang Canva kan di pelajaran TIK. Jadi kalian bisa menggunakan itu, menggunakan Canva untuk membuat infografis. Atau kalau kalian mau coba, kalian bisa mencoba menggunakan majalah dinding, memakai majalah dinding untuk menyampaikan hasil presentasi kalian. Oke, jadi bebas. Kalian bisa memilih memakai video, boleh. Memakai infografis juga boleh. Bisa juga memakai majalah dinding juga nggak apa-apa. Yang penting, apa yang kalian sajikan itu menarik bagi orang. Oke, terima kasih. Ada yang mau bertanya lagi? Kalau sudah tidak ada yang bertanya, nah, Pak Dwi pengen bertanya nih, kesimpulan apa yang dapat kalian ambil dari pelajaran kita hari ini? Ada yang mau memberikan pendapatnya? Saya, Pak. Oke, Olive, silakan. Kesimpulannya, kita bisa menampilkan penyajian data dengan cara yang menarik. Benar sekali, Olive. Jadi, statistik itu intinya berbicara tentang data. Jadi, agar orang dapat mau membaca data kita harus menyajikannya dengan menarik. Jadi, benar, statistik itu bisa disajikan dengan cara yang menarik. Ada yang ingin menambahkan kesimpulan yang didapat? Saya, Pak. Oke, Iren, silakan. Kita bisa menerapkan statistik untuk hal-hal yang nyata, seperti mencari penyebab masalah dalam hal ini pelajaran yang paling sulit di sekolah. Benar sekali, Iren. Jadi, statistik itu bisa kita pakai di segala bidang. Jadi, terutama pada zaman-zaman sekarang, statistik itu sering digunakan. Jadi, orang mau kalau pengen mencari data, mereka harus melihat data-data statistik. Kalau pengen mereka mencari menarik kesimpulan atau membuat keputusan, maka data statistik itu diperlukan.
Jadi benar, data statistik itu bisa dipakai di semua bidang, terutama di masa sekarang. Pak ingin bertanya nih, bagaimana pelajaran kita hari ini? Coba Pak pengen tanya ke Cindy, bagaimana pelajaran kita hari ini? Pelajaran hari ini menyenangkan Pak, karena kita bisa belajar bersama-sama dengan teman dan bisa dapat materi pembelajaran yang baru. Oke, terima kasih banyak Cindy. Kemudian tadi pengen tanya nih, gimana sih perasaan kalian dengan pelajaran kita hari ini? Nena, bagaimana? Kalian kayak udah agak lebih ngerti gitu dan kayak nggak takut lagi dengan kayak pelajaran yang susah. Oke, terima kasih banyak Nena. Oke, sekarang kita akan menutup pembelajaran kita hari ini. Ingat ya apa yang akan kalian lakukan di pelajaran selanjutnya. Kalian diharapkan membuat kalian diharapkan dapat menyajikan data yang kalian peroleh itu dalam media yang menarik. Oke? Nah, sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa. Cindy bisa tolong pimpin kita dalam doa? Baik, Pak. Semuanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kau telah membimbing kami, menyertai kami dari awal hingga akhir pembelajaran kami. Sekarang kami telah selesai belajar dari Tuhan. Terima kasih atas segala permintaan-Mu sehingga kami dapat belajar dengan baik dan apa yang diajarkan oleh Pak Dodi dapat kami mengerti. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah kami dalam kegiatan kami selanjutnya. Haleluya, amin. Amin. Nah, pelajaran kita hari ini sudah selesai. Terima kasih anak-anak. Selamat siang semuanya. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Oke.